Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan, amin. Selamat berpuasa bagi mbak-mbak yang ini hari melaksanakan puasa kedua. Semoga amal ibadah sampean diterima di sisi Allah Subhanahu, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang dua kasus. Pertama adalah kasus tentang Mbak Indonesia yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kekerasan secara fisik kepada nenek atau jagaannya. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai Mbak Indonesia yang diusir oleh majikannya karena ketahuan hutang bank. Jadi silakan disimak videonya kawan-kawan, hanya channel ini. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tanggal 11 Maret 2024 jam 3 sore ada Mbak Indonesia yang umurnya 44 tahun ini ditangkap di kediaman majikannya setelah salah satu dari anggota bayi yang umurnya 87 tahun ini melaporkan bahwa si Mbak Indonesia ini melakukan kekerasan fisik. Mbaknya ditangkap dengan bukti yaitu berupa CCTV di rumah majikan yang terletak di Kwai Chung Estate sana. Pada jam itu juga maka pihak dari anggota keluarga itu langsung telepon Pak Polisi dan di situ datang beserta bukti CCTV-nya. Akhirnya itu hari mbaknya ini diperiksa, dan ketika sudah adanya pemeriksaan dan terbukti, mbaknya akhirnya dibawa ke kantor polisi, kawan-kawan. Jadi sebaik apapun Anda bekerja, selama apapun Anda bekerja, sesayang apapun Anda terhadap jagaan Anda, tapi ketika Anda memiliki kesalahan, kekerasan terhadap fisik yang Anda jaga, maka Anda tidak dimaafkan. Bahkan tidak menunggu alasan Anda kenapa melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga mereka. Jadi ketika Anda salah, langsung Anda dihakimi. Dan kita tahu bahwa kasusnya ini ada beberapa titik luka yang dialami oleh mbah jagaannya. Pertama adalah di bagian dahi sini, kemudian yang kedua adalah di bagian kepala dan punggung, kawan. Jadi ada 3 luka bekas memar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Mbak Indonesia ini. Perkaranya apa sih kok sampai mbaknya melakukan kekerasan fisik? Ini karena jengkel. Jadi mbahnya itu cerewet banget. Dan pada waktu itu mbahnya itu cerewet mengomentari, memarahi Mbak Indonesia ini yang tidak membersihkan lantai toilet ketika mbahnya ini mau ke toilet. Jadi setelah saya toilet, baru mbahnya itu marah-marah, dan mbaknya itu tidak terima akibat kemarahan yang akhirnya berakhirlah kekerasan fisik yang dilakukan oleh PRT-nya atau Mbak Indonesia. Nah, di dalam poin ini kawan-kawan pasti yang biasanya jaga mbah tahulah bagaimana sih mbah itu cerewet itu, dan kawan-kawan pasti tahu bagaimana sih cara mengatasi mbah yang sangat cerewet sekali. Di antaranya kan pasti kalau dicereweti solusinya ya langsung kabur aja, langsung pergi aja. Artinya tidak ngurus atau mendengarkan apa yang dicereweti oleh mbah jagaan sampean. Karena kalau kawan-kawan itu menuruti apa kata dia, dipastikan aduh loro goblok, aduh, dipastikan kawan-kawan pasti terluka, dan bahkan kawan-kawan pasti bakal padu. Karena apa? Orang tua itu tidak bisa dilawan dengan kata-kata. Jadi usahakan kalau dimarahin udah tinggal aja, kecuali kalau Anda dikerasin atau mendapatkan kekerasan secara fisik. Jadi kalau Anda mendapatkan kekerasan secara fisik, Anda harus melaporkan ke anak majikan. Loro goblok. Aduh.
Isa yo Mbak, ya Allah, anakku Mbak sing iki biasane ngene iki lho, delok entuk dek iki mesti ngene iki lho. Dek iki mesti turunin pundak ngene iki bengi. Oke kan kawan, kita bakal bahas yang kedua. Kasus yang kedua yaitu ada sebuah curhatan Mbak Indonesia. Ini memiliki tetangga juga Mbak Indonesia bekerja di flat yang sama. Dan mbaknya ini cerita bahwa ada salah satu PRT Indonesia ini diusir itu hari juga setelah mendapati majikan ini atau rumah majikan ini didatangi oleh pihak dari bank. Jadi mbaknya ini memiliki catatan hutang bank dan kemudian karena tidak mampu membayar, alhasil pihak bank ini kan melakukan teror, telepon tapi nggak diangkat, menghubungi tidak dibalas, bahkan astagfirullah menyurati telepon tempat majikan tetap aja tidak direspon, yang akhirnya atau ujungnya karena geram si pihak dari bank ini mendatangi rumah majikannya. Nah, pertanyaannya kan kawan, apakah setelah diinterminit mbaknya itu bisa dilaporkan oleh pihak majikan? Bisa jadi. Kalau sampai mbak ini dilaporkan oleh majikan karena melanggar privasi milik majikannya, yaitu pemakaian alamat majikan, dan kemudian pihak dari bank ini mendatangi rumah majikan, ini kan bahaya banget. Dan banyak majikan yang tidak suka, jangankan orang atau pihak bank yang datang, surat datang pun tidak suka loh Mbak. Jadi jangan main-main persoalan ini atau perkara ini. Jadi wajar kalau seandainya majikan melaporkan hal ini ke imigrasi, kepolisian, ini bisa jadi mbaknya juga kena. Jadi hati-hati sekali lagi ketika Anda hutang bank dan itu tidak mau membayar. Karena apa? Masa depan Anda ini bakal dipertaruhkan. Anda bisa dideportasi, Anda bisa juga diputus kontrak secara sepihak, artinya tidak mendapatkan hak interminitan, bahkan cuman tiket doang kan kawan. Itu jika majikan tidak terima. Jadi apakah di dalam hal ini ada nggak sih pihak bank ini mendatangi PRT yang hutang tapi tidak membayar? Ada kan kawan. Jadi ada kasus yang sama dulu di daerah Mefu. Ada temanku yang cerita bahwa tetangganya ini juga memiliki hutang bank yang banyak, dan ketika ditelepon berkali-kali oleh pihak bank, dia tidak mau menjawab, bahkan melarikan diri kan kawan. Tetapi si pihak bank ini mengetahui kalau si peminjam pertama ini masih bekerja di situ. Alhasil apa yang dilakukan? Mendatangi langsung ke tempat majikannya. Karena ditelepon tidak diangkat, ditelepon juga tidak diangkat oleh majikan cewek, kemudian dikirimi surat tagihan, ini juga tidak ada respon. Sehingga saking jengkelnya akhirnya salah satu pihak bank ini mendatangi. Jawabannya ada, dan itu benar terjadi. Kalau tidak terjadi, saya tidak mungkin berkata demikian kan kawan. Jadi sekali lagi berhati-hati kalau kawan-kawan hutang bank dan tidak mau bayar. Kalau menurut Anda keberatan untuk hutang bank karena keberatan kawan-kawan untuk membayar bank, yo mendingan nggak usah. Astagfirullahaladzim, rambut terserah. Intinya ngene yo, lek sampean gak iso bayar, sampean gak mampu bayar, bahkan ketika sampean pengen melarikan diri, mendingan gak usah bank. Intinya seperti itu. Karena kejadian seperti ini banyak sekali terjadi di kalangan kawan-kawan semuanya. Hutang bank tapi tidak mampu membayar, bahkan tidak mau membayar, bahkan melarikan diri. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wis ya, medun ya, medun ya, medun ya, medun, medun. Lo ontar rambutku, medun. Artinya apa? Medun, nak lo ontar rambutku. Aduh, kabeh lo goblok. Dan rambutku mau kok dodol kayak gini. Siapa sing goblok? Lagi
Mbak Perek, ya Allah, Mbak Perek.